pendekatan secara saintifik ataupun secara keilmuan memang tidak bisa diterima oleh akal, karena diceritakan Kanjeng Nabi berangkat itu di waktu malam, itu ketika balik maning meng kamare Kanjeng Nabi tempat turu Kanjeng Nabi masih anget. Secara saintifik, secara ilmu pengetahuan, kecepatan yang paling cepat adalah kecepatan cahaya. Ya, kecepatan cahaya, dan kecepatan cahaya itu apa ya? Itu paling cepat, dan ini Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang perkiraan jaraknya 1.500 km itu cuman sewengi. Diceritakan kendaraannya adalah buruk. Ya. Nah itu jadi sekilas tentang Isra Mi'raj dari pengertian dan kemudian kisahnya kan gitu. Nah, sekian dalil tentang Isra Mi'raj itu ning surat Al-Isra ayat 1 ayat pertama ya. Subhanalladzi bi'abdihil laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhirih lah kan gitu. Ya barangnya tahu searching kan, cuman kelalen bok. Dibacakan saja. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Dan di situ yang melakukan perjalanan disebutkan siapa? Kanjeng Nabi padahal ya. Tapi Allah menyebutkan di situ bi 'abdihi. Bukan bi rasulihi ataupun bi Muhammad ataupun siapa, tapi bi abdi, hambanya Allah. Diperjalankan. Artinya apa? Di situ menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi pun adalah hambanya Allah dan melakukan perjalanan itu bukan atas keinginan oleh Kanjeng Nabi, tapi Allah yang memperjalankan Kanjeng Nabi. Nah, secara keislaman kalau kita orang Islam itu berarti kita harus meyakini dengan keimanan, berarti benar kalau Allah yang memperjalankan Kanjeng Nabi. Jangankan kecepatan cahaya, 1000 kali kecepatan cahaya pun Allah mampu. Nyambung ya? Nyambung mau kayak? Nah, karena Allah yang memperjalankan, bukan keinginannya Kanjeng Nabi, bukan ya Allah saya pengen menuju Masjidil Aqsa dari sini kemudian ke sana pengen lebih kecepatan, bukan Kanjeng Nabi yang pengen, tapi Allah yang memperjalankan Kanjeng Nabi sehingga tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, itu ya. Dan ini pelajaran bagi kita, dan karena di sini kan disebutkan min ayatina kan sebagai tanda-tanda kekuasaan, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah itu kan itu. Bahwa jangankan kecepatan cahaya yang paling cepat 1000 kali kecepatan cahaya pun Allah mampu. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah, itu kan begitu. Nah, nyambung ya. Nah, ini pelajarannya. Maka pelajaran bagi kita apa? Nah, ini secara filosofisnya kan gitu. Nah, secara filosofisnya pelajaran yang diambil dari Isra-nya Kanjeng Nabi Muhammad adalah bahwa kita tuh harus mencoba belajar menghilangkan keinginan pribadi kita supaya Allah yang menentukan apa yang bagus untuk kita. Nah, ini secara filosofinya kan gitu. Ya. Jadi bukan keinginan kita. Bahkan keinginan kita apapun bisa dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi dengan tidak sesuai dengan harapan kita. Maka ayo belajar bahwa apa sebenarnya keinginan Allah. Kan gitu. Sehingga Allah yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini pelajaran dari
hikmah lah itu daripada Isra-nya Kanjeng Nabi Muhammad, karena bukan Kanjeng Nabi Muhammad yang meminta, Allah yang memperjalankan ini sebagai kekuasaan dan kebesaran Allah. Karena secara saintifik, secara ilmu akal pun bermancing akal. 1.500 km lebih perjalanannya bengi, waktu semono durung ana onta, durung ana pesawat, durung ana drone dan lain sebagainya, Kanjeng Nabi bisa karena Allah yang menjalankan. Ya, jadi bukan kehendaknya Kanjeng Nabi, tapi ini kehendaknya Allah, membuktikan kebesaran Allah. Terjadi, iya, anak berikutnya, anaknya Kanjeng Nabi. Ya, begitu ya. Nah, setidaknya ada dua yang kemudian saya coba rangkum dari hikmah Isra dan Mi'raj. Yang pertama itu tadi perjalanan vertikalnya Allah, artinya perjalanan dari Masjidil Haram itu filosofinya seperti itu. Kemudian perjalanan horizontal dan kemudian perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, dari perjalanan Sidratul Muntaha filosofinya gimana? Ya, filosofinya kan nanjak, mengduwur, melewati berapa lapis langit. Artinya secara filosofi, secara hikmahnya bagi kita, pelajaran yang hikmah itu pelajaran yang dapat kita ambil bagi kita. Maka kita sebagai hambanya Allah, umatnya Kanjeng Nabi, maka diwajibkan, kalau bahasa saya itu diwajibkan selalu meningkatkan. Yang namanya naik itu pasti meningkat ya, nggak ada yang naik itu turun. Oh iya kan? Yanto naik ke kelas 3, nggak ada Yanto naik ke kelas 1, kan nggak ada. Berarti naik itu berarti meningkat, karena Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit Sidratul Muntaha, kan begitu ceritanya. Maka pelajaran yang diambil, kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi selalu harus meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan skill kita. Ya tujuannya liridhoillahi ta'ala, kan begitu. Ya, itu pelajaran yang dapat kita ambil dari Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad.